Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat isya dan sholat tarawih Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan kesempatannya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih berikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, yang tentunya adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Apalagi jemaah sekalian, pada hari ini kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita sholat tarawih, dan mudah-mudahan nanti besok kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan sampai terakhir. Itu tentunya adalah nikmat yang diberikan oleh kepada kita ini. Karena kita ketahui juga banyak teman-teman kita yang dulunya ikut bersama kita, tetapi hari ini dia tidak bisa ikut sholat tarawih bersama dengan kita. Oleh karena tentunya ini perlu kita syukur dengan semaksimal mungkin, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, jemaah sekalian, salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kepada kesempatan ini kami selaku pimpinan Ranting Muhammadiyah Pacar Kembang akan menyampaikan beberapa hal yang tentunya ini ya perlu kita ketahui dan perlu kita semangat untuk menyambut datang bulan Ramadan ini. Sebelum kami nanti menyampaikan tentang itu, perlu kami sampaikan bahwa Ramadan itu adalah merupakan penghulu daripada bulan-bulan yang lainnya. Ramadan itu adalah merupakan bulan kebaikan yang banyak. Oleh karena itu, jemaah sekalian, ketika seorang itu mendapati pada bulan Ramadan, tentunya dia hendaknya bersukaria, tunjukkan wajah yang ceria, karena pada bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan-bulan yang sangat baik, bulan yang sangat baik. Nah, oleh karena itu maka sekali lagi bahwa menyambut bulan Ramadan itu tunjukkan dengan sikap yang senang dan ceria pada diri kita. Kemudian jemaah sekalian, kenapa bulan Ramadan itu disebut dengan penghulu daripada bulan-bulan yang lainnya? Karena bulan Ramadan juga disebut dengan juga syahrul ibadah. Jadi bulan Ramadan itu juga disebut dengan syahrul ibadah. Karena pada bulan Ramadan ini ibadah-ibadah akan meningkat. Baik kualitas orang dalam beribadah kepada Allah, dia itu sangat meningkat. Oleh karena itu, maka ini disebut dengan syahrul ibadah. Nah, kalau bulan yang lainnya bagaimana? Apakah juga kita tidak beribadah padanya? Iya, bulan-bulan yang lainnya tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada bulan Ramadan ini kita tingkatkan ibadah-ibadah itu. Yang dulunya seorang itu biasa melaksanakan yang lain, maka kita tingkatkan kualitasnya. Kita tingkatkan kekhusyukannya, kita tingkatkan dan sebagainya itu. Kalau yang dulu seorang itu jarang untuk sholat sunnah, maka pada Ramadan tingkatkan ibadah-ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena sekali lagi, karena ini adalah bulan-bulan ibadah, disebut dengan syahrul ibadah. Kemudian yang berikutnya sama sekalian, kemudian juga bulan Ramadan itu juga disebut dengan syahrul Quran. Nah, ya, karena pada bulan Al-Quran itu banyak dikumandangkan Al-Quran. Banyak orang yang membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu maka bulan Ramadan juga disebut dengan syahrul Quran. Jadi kalau dulu
orang-orang itu jarang baca Al-Quran, maka pada bulan Ramadan tingkatkan baca Al-Quran. Kalau dulu belum bisa, belajar. Kalau dulu tuh bacanya masih kurang bagus, belajar pada orang yang lebih bagus bacaannya, pada guru-guru yang tentunya dia akan suka untuk datang itu. Nah kemudian yang berikutnya, sebenarnya banyak yang sebutannya ada 4 saja. Misalnya bulan Ramadan itu sudah ada sebutan banyak, ada 8 inilah itu, tapi yang kita sebutkan 4 saja. Yang berikutnya adalah tentang Syahrul Rahmat. Jadi bulan Ramadan itu juga disebut dengan Syahrul Rahmat. Karena pada bulan Ramadan itu akan turun rahmat Allah itu kepada semua manusia. Terutama orang yang beriman yang melakukan ibadah puasa, maka disebut banyak turun rahmat dari Allah Subhanahu itu. Bahkan disebutkan jemaah sekalian, seseorang yang pada bulan Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang celaka. Disebutkan Nabi SAW bersabda yang artinya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah meliputi kalian di dalam bulan tersebut. Rahmat diturunkan, dosa-dosa dihapuskan, dan doa-doa dikabulkan Allah. Allah melihat kalian semua berlomba-lomba di dalam bulan ini, maka Allah merasa bangga terhadap kalian dan para malaikat. Maka perlihatkanlah segala macam kebaikan dari kalian di hadapan Allah Jalla Jalla. Sebab orang yang celaka adalah orang yang terhalang mendapatkan rahmat Allah pada bulan tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Jadi ini bulan rahmat, maka kita berlomba-lomba. Jadi kita tunjukkan kebaikan kita, ibadah kita tunjukkan kebaikan kita. Kemudian ibadah sunnah, wajib, kita tunjukkan kebaikan kita, berhubungan dengan manusia, dengan aturan yang baik, kita tunjukkan. Ini menunjukkan bahwa kita tadi disebutkan agar kita menunjukkan kebaikan kita kepada Allah Jalla Jalla, sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Jalla Jalla. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, ini adalah termasuk disebut dengan bulan Maghfirah. Karena pada bulan ini Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang memohon kepada Allah, dan kemudian mengabulkan doa-doa orang yang memohon kepada Allah Jalla Jalla. Oleh karena itu maka ini disebut juga dengan bulan Maghfirah. Sebutkan Man soma Ramadan iman ucapan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan takwa pada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Itu jemaah sekalian, itu tentang nikmatnya bulan Ramadan. Karena itu, sekali lagi, mari pada bulan Ramadan ini kita sambut dengan gembira, dengan ceria. Karena di bulan Ramadan itu banyak diturunkan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Itu jemaah sekalian tentang bulan Ramadan. Kemudian jemaah sekalian tentang bagaimana Muhammadiyah mensikapi ini. Muhammadiyah jemaah sekalian adalah menggunakan hisab, hitungan hisab. Kemarin saya mensitir dari Profesor Guspur itu bahwa kalau Muhammadiyah itu dia menggunakan hisab. Nah sebenarnya juga teman-teman saudara kita itu juga belum hisab. Cuma kalau Muhammadiyah itu hisabnya itu pokoknya tampak saja ada nilainya. Jadi ya dari fajar itu ya. Kalau dia lebih dari punya bulan bulat lebih dari 0 derajat, maka dianggap itu sudah masuk pada bulan berikutnya. Nah, dulu zamannya Pak Harto itu Ramadan dan Raya itu menggunakan hisab. Jadi terus sama terus. Nah, sekarang ini kita menghisab, teman saudara kita itu menggunakan ruqyah. Kemudian kemarin si Gus Dur menyampaikan sebenarnya itu dulu itu kalau 3 derajat, jadi bulan sudah 3 derajat itu sudah dianggap wujud. Nah, lalu sekarang ini sudah berubah lagi jadi 6 derajat itu. Sehingga ini yang sulit. Padahal kalau bulan itu 3 derajat itu sudah sulit dilihat. Padahal dalam hadis Rasulullah sebutkan waktu Rasul itu, ketika seorang itu melihat bulan, kemudian dia mau disumpah, maka sudah masuk bulan itu di bulan Ramadan, juga bulan Syawal. Nah, tetapi sekarang ini, ketika derajatnya itu di bawah 3 derajat, maka itu akan sudah dilihat. Nah, ketika seorang itu dia disumpah dan dia melihat, ketika posisinya ada 3 derajat, kemudian dia melihat bulan, dan disumpah dia bersedia, tapi itu dianggap tidak mungkin. Nah ini yang berbedanya, sehingga kadang-kadang kita berbeda. Oleh karena ini alhamdulillah pada Ramadan ini kita ini bersama-sama, awalnya Ramadan sama-sama. Cuma nanti ketika
di akhir Ramadan, awal Syawal ini mungkin ada perbedaan. Jadi terus jamaah sekalian ini tentang bagaimana kita mencikapi ini adalah masuk bukan ijtihad. Jadi kita juga tidak menyalahkan apa, kita ikuti bahwa kita yakini bahwa yang kita lakukan ini adalah benar. Wallahu a'lam. Itu jamaah tentang itu bagaimana Muhammadiyah menentukan dengan hisab. Kemudian jamaah sekalian, bahwa Muhammadiyah itu ini kami sampaikan perlu juga tadi supaya jamaah mengetahui bahwa masjid kita ini adalah masjid Muhammadiyah, dan Muhammadiyah itu ada juga Islam itu bukan non Islam itu ya, karena ada juga orang Madu saya pernah dengar itu ada anaknya yang kuliah di Surabaya. Nak, kalau kamu nanti di Surabaya itu kalau dapat jodoh itu minimal wong Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu. Padahal di Muhammadiyah juga gerakan yang adalah pengikut Muhammadiyah. Nah, kemudian jamaah sekalian yang disebutkan ini maksud dan tujuan daripada Muhammadiyah itu adalah Muhammadiyah itu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu tujuan daripada Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kemudian bagaimana usaha-usahanya? Nah, usaha-usaha Muhammadiyah untuk mencapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu, yang pertama adalah Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Nah, jadi kita ini gerakan Muhammadiyah itu ya amar ma'ruf nahi munkar, ngajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian juga pembaruan. Jadi kalau artinya pembaruan bukan berarti kita mengadakan, tidak ya. Kita itu dalam tajdid ini adalah dalam rangka kita memurnikan ajaran Islam ini kepada ajaran sesungguhnya. Karena kita tahu bahwa banyak ajaran Islam yang ditambah-tambah dan sebagainya. Lah kita Muhammadiyah tidak, kita kepingin murni. Seperti disebutkan bahwa Islam yang sebenarnya. Kemudian kita juga nahi mungkar. Kita tidak bisa kalau ada melihat kemungkaran kita tidak diam. Ya, kita berusaha untuk mencegahnya. Tentunya ya semampu kita. Kalau misalnya kita mau ada kemungkaran, kekuatan kita 1 mereka 10, ya kita tetap bersiasat bagaimana supaya itu. Bukan berarti ya, nahi mungkar terus kita mengawur, kene wong sitok, dek wong 100 sini getuk ya kita kalah. Jadi yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu maka tetap mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada kemungkaran itu sudah merupakan tujuan daripada usaha kita yang dilakukan untuk agar tercapai masyarakat yang sebenar-benarnya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, yaitu usaha menambah Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan yang macan dan penggerakannya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena Muhammadiyah itu merupakan gerakan yang ada arti-artinya. Kemudian dan penentu kebijakan dan tanggung jawab usaha, program dan kegiatan adalah pimpinan Muhammadiyah. Itu jamaah sekalian. Jadi kegiatan ini juga ada yang tanggung jawab. Nah, kemudian jamaah sekalian yang berikutnya, bahwa dalam rangka usaha itu, jadi usaha Muhammadiyah itu diwujudkan dalam bentuk amal usaha. Nah, itu jadi kemudian juga yang satu menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, peningkatan pengamalan serta penyebar luasan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Saya kira ini nanti, jadi kalau sekali kepingin mengetahui bagaimana Muhammadiyah secara luas, maka bisa nanti tanya pada bapak yang di sini atau sahabat saya di sini sebagai ketua ranting Muhammadiyah Banjar Kembang. Nah, kemudian sekali yang berikutnya, bahwa sesuai dengan arahan daripada pimpinan Muhammadiyah Surabaya kemarin, tata cara sholat tarawih kita ini itu memang ada bermacam-macam, itu ada 2-2-2-2-2-1, ada lagi yang 2-2-2-2-2-2-1, ada yang 4-4-3, ada yang itu, dan itu semuanya insya Allah juga sahih. Tetapi yang dipilih oleh Masjid As-Sakinah ini, kemarin kita rapat antara pimpinan ranting Muhammadiyah dan juga takmir, itu kita menentukan bahwa sholat tarawih kita itu adalah 2, 2, 2, 2, dan 3. Jadi kita melakukan 11 rakaat. Oke, jadi hari ini kita akan sholat yang 2, 2, 2, 2, 3. Gitu, ya. Nah itu. Nah, jadi nanti kita seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang
terakhirnya kami sampaikan bahwa masjid kita ini dalam rangka pengembangan tempat. Karena saat ini kita tahu juga ini alhamdulillah jamaah kita ini tambah hari tambah meningkat, dan kita ini alhamdulillah sekali lagi bahwa dalam rangka untuk mendekatkan kepada Allah, baru kita kemudian meningkatkan ukhuwah filah kita, maka kita perlu datangi masjid ini dan kita perlu ketemu dengan teman-teman itu dengan suasana yang cerah. Termasuk bagian daripada akhlak yang mulia itu adalah kita menampakkan keceriaan wajah kita ini kepada teman kita ini. Jadi kalau kita pengen akhlak yang mulia yang ringan, ketika bertemu dengan teman kita, tunjukkan wajah kita ini menyenangkan. Ojo betotot ya gitu ya. Itu nanti itu jadikan teman kita juga susah. Oleh karena itu tunjukkan keceriaan kita ketika teman kita, dan kita berprasangka baik dengan teman kita. Kita sudah beli di sebelah ini, jamaah sekalian. Itu kemarin tuh 1,25 kita lunasi pada orang yang menjual itu. Tetapi kita ini masih punya tanggungan. Jadi dulu itu kita lunasi itu karena dia memang janjinya 1 tahun. Nah kita masih punya hutang kepada teman-teman kita di sini ini. Oleh karena itu hutang kita itu masih ada 850 juta. Nah itu regone 1 juta 1,50 lihat kita sudah bayar 400 itu yang dari donatur dan itu. Dan sekarang kita masih punya lagi hutang 850 juta kepada anak-anak itu. Oleh karena ini kita harus kembalikan. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kami himbau pada para jamaah sekalian, pada bulan Ramadan ini, kesempatan ini, mari kita berlomba-lomba, mumpung amal-amal kebaikan kita itu dilipat gandakan oleh Allah Jalla Jalla. Nah, kalau panjenengan ini bersedekah pada bulan Ramadan ini, maka akan dilipatkan sampai 7 kali, sampai tidak terhingga. Apa terserah Allah Jalla Jalla. Nah, dan kita punya keyakinan bahwa hakikatnya ketika kita bersedekah itu, harta kita tidak berkurang. Okay. Nah, oleh karena itu, maka kesempatan bulan Ramadan ini kami himbau kepada diri saya juga pada jamaah sekalian untuk mari kita segera selesaikan yang tanggungan kita kepada anak-anak itu agar kita segera bisa mengembangkan masjid ini dia sampai ke sana. Kita berharap nanti jadikan masjid ini sebagai pusat dakwah Islam. Kemudian jadikan Masjid As-Sakinah ini menjadi pusat untuk kita bersilaturahim, untuk berkeluarga. Jadikan Masjid As-Sakinah ini untuk pusat pendidikan dan sebagainya. Maka mari kita sama-sama makmurkan masjid ini dengan cara yang baik, dan mari kita temui saudara kita ini dengan wajah yang ceria. Saya kira itu jamaah sekalian yang saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita berfastabil khairat, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita lanjutkan dengan salat tarawih 2222 rakaat.